Selamat datang di video membuat kasus Anda oleh Philadelphia Bantuan Hukum. Video ini akan memberikan cara-cara tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk sidang hak asuh. Dalam kasus hak asuh anak, pengadilan memiliki satu tugas, yaitu untuk menetapkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Untuk mendapatkan keberhasilan dalam hal ini, sangat membantu untuk sedikit mengerti tentang hukum di balik hak asuh anak. Dengan pengetahuan tentang hukum ini, Anda dapat mengatakan kepada hakim semua fakta yang hakim perlu mengetahui dalam rangka menentukan kepentingan yang mendukung Anda. Video ini akan membantu Anda membuat kasus Anda dengan cara meninjau bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim. Bukti-bukti yang perlu Anda kumpulkan dan bagaimana cara menyajikan bukti-bukti tersebut di pengadilan. Di Pennsylvania, pengadilan mempertimbangkan 16 faktor yang menentukan kepentingan terbaik untuk anak. Kami tidak memiliki cukup waktu di dalam video ini untuk membahasnya satu persatu. Tetapi Anda dapat membaca daftar tersebut dengan cara mengklik link yang ada di bawah sini. Anda harus membaca dan membiasakan diri Anda dengan faktor-faktor ini dan mempertimbangkan tentang bagaimana faktor tersebut akan berlaku di kasus Anda. Tugas Anda pada hari Anda berada di sidang adalah untuk menyajikan bukti-bukti termasuk kesaksian dari diri Anda sendiri yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut ada di pihak Anda. Misalnya, faktor pertama, meminta pengadilan untuk mempertimbangkan orang tua yang mana yang lebih memungkinkan untuk memastikan orang lain yang terlibat dalam kasus ini akan tetap memiliki hubungan dengan si anak. Jadi jika pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang lain selain Anda, akankah orang tua tersebut berusaha untuk memutuskan dan mengeluarkan Anda dari kehidupan si anak? Jika demikian, Anda akan memberitahukannya kepada hakim. Anda dapat bersaksi tentang kejadian di masa lalu ketika orang tersebut telah menghalangi Anda untuk menemui si anak atau membuat pernyataan bahwa mereka akan mengeluarkan Anda dari kehidupan si anak. Faktor kedua adalah penganiayaan di saat ini dan masa lalu, termasuk sejarah penganiayaan di keluarga ataupun kekerasan untuk orang lain di dalam keluarga. Pengadilan tidak ingin si anak atau salah satu pihak akan berada dalam risiko berbahaya. Ini adalah bagian dari kasus di mana Anda akan menunjukkan bukti-bukti penganiayaan yang Anda miliki. Sebagai contohnya, Anda dapat bersaksi tentang kejadian penganiayaan fisik, menunjukkan kepada hakim surat perintah perlindungan penganiayaan yang Anda peroleh. Bawalah foto-foto cedera yang Anda dapatkan, atau juga bawalah polisi atau pekerja DHS yang bekerja sama dengan Anda untuk berbicara tentang temuan mereka. Faktor ketiga, menengok kepada siapa yang merawat anak. Pengadilan kemungkinan besar akan memberikan hak asuh kepada orang tua yang secara teratur mengurus anak, seperti misalnya memberi makan anak, memandikan anak, dan mengantarkan anak ke sekolah. Dalam rangka mendukung sanggahan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang tua yang mengurus anak, Anda mungkin harus membawa laporan dari sekolah ataupun laporan medis yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang tua yang melakukan hal-hal ini. Jika anak orang tua lainnya hanya muncul sesekali untuk menghabiskan waktu dengan anak, Anda akan memberitahukan hakim tentang hal tersebut. Simpanlah daftar dari semua hari-hari saat orang tua lainnya datang untuk menghabiskan waktu bersama dengan si anak.
Lalu Anda dapat menunjukkan daftar ini kepada hakim. Saat Anda memeriksa 16 faktor tersebut, Anda akan memperhatikan bahwa beberapa faktor yang Anda pikirkan bahwa itu penting tidak ada di dalam daftar. Sebagai contohnya, fakta bahwa orang tua yang tidak membayar biaya tunjangan untuk anak tidak ditekankan di dalam sidang hak asuh. Juga jenis kelamin, tidak akan ada pembedaan khusus untuk pengasuh perempuan lebih dipilih daripada pengasuh laki-laki. Pada akhirnya, pengadilan tidak akan mendengarkan tentang beberapa perilaku buruk tertentu. Seperti contohnya, pengadilan tidak ingin mendengarkan bahwa salah satu orang tua berkhianat terhadap orang tua lainnya. Namun bagaimanapun juga, perilaku buruk orang tua yang merugikan anak akan menjadi masalah. Dan terlibat dalam aktivitas kriminal juga sangat penting. Sebagai contohnya, jika Anda berpikir pihak lain menggunakan obat-obatan terlarang, Anda dapat meminta tes obat secara mendadak ketika Anda hadir di pengadilan. Jika Anda meminta hal ini untuk dilakukan, pengadilan kemungkinan akan membuat Anda untuk mengambil tes tersebut juga. Pengadilan akan mempertimbangkan latar belakang kriminal masing-masing orang tua. Jika seseorang yang meminta hak asuh pernah dihukum karena melakukan kejahatan tertentu, atau tinggal bersama dengan seseorang yang pernah melakukan kejahatan, pengadilan juga akan memutuskan apakah akan berbahaya untuk si anak tinggal bersama orang tua tersebut sebelum memberikan hak asuh. Tidak semua kejahatan dianggap serius, tetapi ada beberapa yang terpenting, termasuk di antaranya tindakan kekerasan penyerangan, DUI, dan kejahatan narkoba. Jika Anda atau salah satu anggota keluarga Anda memiliki catatan kriminal, Anda mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Maka, setelah Anda meninjau ke-16 faktor tersebut, Anda harus membuat daftar tentang hal-hal yang Anda pikirkan bahwa hakim perlu tahu. Namun perlu diingat bahwa pihak lain mungkin akan menyangkal semua yang Anda katakan, dan itu akan menjadi kata-kata Anda terhadap kata-kata mereka. Hakim tidak akan tahu siapa yang harus dipercaya. Anda perlu bukti. Sebagai contohnya, Anda mungkin ingin membawa foto rumah Anda, menunjukkan bahwa rumah Anda bersih dan aman, bukti penganiayaan anak, atau kekerasan dalam rumah tangga, seperti foto dari fakta-fakta atau laporan dari rumah sakit, laporan dari sekolah yang menunjukkan bahwa si anak tersebut terasuh dengan baik dalam perawatan Anda, atau tidak terawat dalam perawatan pihak lain, dan apapun juga yang Anda ingin anggap Anda dapat meyakinkan hakim. Ada beberapa bukti yang pengadilan tidak dapat mempertimbangkannya karena bukti tersebut tidak termasuk di bawah aturan bukti-bukti. Ini bukan berarti bahwa bukti-bukti Anda tidak penting atau pengadilan mungkin berpikir Anda telah berbohong. Pengadilan akan memberitahu Anda jika Anda membawa sesuatu yang tidak dapat diterima. Jika pengadilan melakukan hal itu, jangan berusaha untuk menyanggah hakim. Lanjutkan ke hal yang berikutnya. Hakim hanya mengikuti aturan bukti-bukti. Jika Anda ingin menunjukkan foto, pastikanlah bahwa foto itu jelas dan Anda memiliki beberapa salinan. Satu untuk Anda simpan sendiri, satu untuk ditunjukkan kepada pihak yang lain,
dan yang satu diberikan kepada hakim. Anda perlu memastikan keaslian foto tersebut dengan cara menjelaskan siapa yang mengambil foto tersebut, apa yang ada di dalam foto tersebut, dan apakah kekerasan yang digambarkan di dalam foto tersebut. Jika Anda ingin membawa pesan SMS, email, tautan di Twitter, halaman Facebook, atau hal komunikasi elektronik yang lain, atau bukti media sosial, bawalah salinan kertas tersebut dan bersiaplah untuk memastikan keasliannya juga. Anda harus menjelaskan dari siapa komunikasi itu berasal. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah mereka? Kapan diterimanya? Dan apakah catatan-catatan yang Anda bawa itu secara jelas menunjukkan isi dari pesan yang dikirimkan? Dan juga Anda tidak dapat memberitahu pengadilan tentang sesuatu yang hanya Anda dengar karena orang lain memberitahu Anda. Ini yang disebut desas-desus. Orang yang memberitahu Anda harus berada di pengadilan untuk bersaksi. Untuk dapat hadir di pengadilan, orang harus dipanggil secara resmi. Mereka harus menerima selembar surat yang disebut surat panggilan pengadilan. Untuk saksi yang bersahabat, yang ingin hadir di pengadilan dan membantu Anda, surat panggilan sidang adalah tiket masuk mereka. Untuk saksi yang tidak bersahabat, mereka akan dipanggil ke pengadilan. Surat panggilan sidang akan bertindak seperti perintah yang memaksa mereka untuk hadir. Surat panggilan sidang tersedia di pengadilan, dan para petugas pengadilan dapat menjelaskan kepada Anda bagaimana menggunakannya. Akhirnya, Anda harus menyiapkan kasus Anda dengan cara yang efektif. Banyak orang sering terkejut dengan betapa cepatnya sidang keluarga pengadilan berakhir. Dalam kasus sidang yang dipercepat, Anda mungkin hanya mempunyai waktu beberapa menit di hadapan hakim. Saat orang merasa cemas dan terburu-buru, mereka terkadang melupakan apa yang hendak mereka katakan. Berusahalah untuk berpikir tentang pokok-pokok utama yang ingin Anda sampaikan. Apa yang hakim perlu mengetahui sebelum dia dapat mengambil keputusan? Tuliskanlah poin-poin utama Anda dan berlatihlah mengucapkannya keras-keras. Apa yang Anda katakan, bagaimanapun itu hanyalah bagian dari presentasi Anda. Sangatlah penting untuk Anda tampil bersih dan rapi, dan bahasa tubuh Anda menunjukkan keseriusan Anda. Jika pihak lain mengatakan sesuatu yang Anda anggap salah ataupun tidak jujur, janganlah memotong pembicaraan. Tunggulah secara sopan sehingga giliran Anda untuk memberikan tanggapan. Dan juga berusahalah untuk menjaga ekspresi wajah Anda. Menunjukkan ekspresi wajah sama dengan berbicara. Anda berusaha berkomunikasi meskipun itu bukan giliran Anda. Berusahalah untuk berbicara dengan tenang, perlahan tetapi keras. Anda tidak ingin hakim tidak mendengar apa yang Anda katakan. Banyak hal yang menjadi pertaruhan dan dalam sengketa hak asuh anak bisa membuat suasana Anda menjadi sangat emosional. Tetapi dengan persiapan yang matang dan berpikir jauh ke depan, Anda dapat menjadi wakil yang kuat bagi diri Anda sendiri.